kami ada itu. Jadi dosen itu sekarang ada, kalau dulu ada dosen home base kayak gitu, sekarang nggak ada. Makanya dosen tetap, dosen tidak tetap, dalam pengajar non dosen. Oh, istilahnya pengajar nih dosen. Pengajar non dosen, jadi bukan artinya orang luar lah ngajar. Oh, ya. Oke, kemudian uh, ya sepertinya ini akhir tahun, jadi kemana nih? Masih Gimana? banyak kerjaan. Susah banget tuh beliau nih. Malah Aduh, malah ini dikejar-kejar nih harus selesai. akhir tahun malah kerjaan harus selesai ya. Iya. Iya, ya udah mantap. Ini pesertanya Adiknya lagi keluar ya? banyak ya, 20 Kayaknya ya. kok tutup. Bu Adek, Adek kan betul. Eh? Eh? Oke. Ya sudah, silakan dimulai sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Pak Edwin ini ya teman saya S2 di UI, cuman dia IPK-nya 4 gitu. Jadi kita sharing. Pak Dekan ada ya? Tutupan kayaknya nggak ada. Lagi meeting di luar. Oke, saya rasa sih intinya gitu. Dan NSI ini kantor ya Pak Edwin ya? Iya, kantor. Kantor. Perasaan dari dulu di NSI ya, udah berapa puluh tahun di sana? Dia sih udah udah pensiun, Pak. Eh? Udah 25 tahun kayaknya. 25 tahun ya di NSI ya? Udah bosan. Jadi itu ya dulu Pak siapa? Yang ngajak dulu sulit. Sulit ya. Sulis. Ya, dulu Dulu sulit. Sulis terus digantiin Pak Ya, Edwin. Ya. nah itu orang hebat kan itu. Pak Sulis itu dulu direktur tekniknya Bursa Efek Indonesia ya, BI ya, Iya, ya, direktur operasional. operasional. Mantap, pokoknya berdua itu luar biasa lah. Pak Edwin sama Pak Sulis. Oke, Pak Edwin silahkan dimulai. Kita ada sharingnya, yang ngobrol silahkan. Ya, jadi terima kasih Pak Budi ya. Eh, Kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi Ini wabarakatuh. kira-kira bulan lalu saya diminta oleh Pak Budi untuk sharing. Terus apa ya? Soalnya kan gini ya, kalau sekolahan atau universitas dengan dunia kerja tuh kan walaupun apa pendidikan itu harus selaras dengan dunia kerja, tapi eh, perbedaannya cukup banyak menurut saya. Ya. Jadi kalau ada bilang orang lulus dari sekolah bisa langsung kerja sih nggak mungkin lah gitu ya. Yang penting tuh di universitas kita diajar eh, gimana punya logik lah. Yang paling penting itu ya, logik sama basic IT lah itu ya. Ini kan kita semua orang IT ya. Sejin share screen. Bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan Pak? Kelihatan Pak? Jadi saya mau bicara sedikit tentang ini. Oh, kelihatannya sih wah banget nih. Apa namanya tren IT eh, membentuk 10 tahun ke depan. Ya. Terus kita coba membahas apa sih teknologi-teknologi baru serta impact-nya di apa masyarakat, di dunia bisnis sama di dunia inovasi gitu ya. Semoga nanti setelah presentasi ini ya sedikit banyak dapat tambahan pengetahuan. Nah, kita mulai.
Sebenarnya biang keroknya dunia IT itu kita nggak terlepas dari hardware ya. Ini mohon maaf ya, saya di apa nih di kafe jadi mungkin sedikit ramai. Kalau nanti kurang jelas nanti apa silahkan ditanya langsung aja. Jadi biang keroknya sebenarnya ini. Jadi dulu ada Perang Dunia Kedua di mana Amerika itu menang menang perlombaan nuklir lah, kira-kira gitu ya. Perang Dunia kan berakhir dengan apa bom atom di Hiroshima. Di situ eh, para ahli nuklir yang menciptakan bom atom itu melakukan banyak hitungan matematis sebetulnya dan mereka pakai komputer. Nah, pada tahun 46 ya. Ini ada New York New York Times tahun 46 itu mereka nyebutin bahwa mereka ada mesin hitung namanya ENIAC. ENIAC itu terdiri dari 18.000 vacuum chip yang bisa memecahkan masalah matematika 1.000 kali lebih cepat dari manusia. Katanya begitu loh. Semua di sini pernah ngeliat tabung kan nih, vacuum chip ya, pernah lihat ya? Atau mungkin nggak pernah lihat ya? Udah terlalu, oh, generasinya udah terlalu muda lagi berarti kalau nggak pernah lihat. Kalau Pak Budi, saya yakin pernah lihat. Lihatlah. Lihat ya. Iya. Jadi vacuum tube itu sebenarnya transistor kan. Nah, kalau transistor kita paham lah, kita semua mungkin pernah melihat transistor ya. Nah, sebelum transistor ditemukan, itu orang pakai namanya vacuum tube lah, tabung. Ini ada di apa namanya koran New York Times tahun 46. Ini ada yang tahu nggak gambar apa ini? Ada yang tahu nggak? Hard disk. Disk drive. Yang sono ya. Bukan ya? Bukan. Ini udah jadi, itu yang kuning tuh udah jadi satu. Ini namanya AGC. Kirain ini disk drive. Ini namanya AGC. Ya. Jadi AGC itu Apollo Guidance Computer. Oh. Apollo Guidance Computer. Jadi eh, waktu Amerika meluncurkan apa namanya roket gitu ya, itu ada modul ke bulan, modul lunar namanya. Dia nurunin manusia ke bulan. Itu kalau kita lihat itu kecepatannya cuma 1000 MHz. Ya. Sorry, 1 MHz, 1024 Hz clock speednya. Terus dia cuma bawa RAM 2 sampai 4 kilobyte. Ini barangnya ini. Ya. Kemudian ada ROM-nya, read only memory cuma 72 kilo. Terus pemrogramannya 16 bit. Ya. Jadi 15 bit untuk datanya, 1 bit untuk error parity. Gitu. Ukurannya kira-kira 2 kaki kubik. Ya. Jadi kira-kira 60 kali 60 cm lah. Kali 60. 60 kali 60 kali 60. Kemudian beratnya tuh 32 kilo. Daya konsumsi dayanya sekitar 70 watt. Kemudian power processingnya tuh cuma uh, 1 flops ya. Sorry. 0,014 1, 2, 3 1000 flops cuma. Ya. Jadi kecepatan komputer tuh dihitung dari floating point operation per detik. Ya. Coba kita bandingin dengan yang kita semua punya sekarang. Semua orang pasti punya ini kan sekarang ya, smartphone ya. Ini prosesornya sekarang tuh kira-kira 4 GHz kecepatannya. Kemudian dia yang tahun 2025 ini rata-rata udah 8 core ya. Bahkan ada yang 10 core. Kemudian RAM-nya 8 GB, storage-nya 1 tera, eh, apa namanya sistem operasinya 64 bit. Kemudian processing power-nya 2 sampai 4,6 teraflops. Ya. Jadi udah sejuta kali dari apa namanya processing power-nya komputer yang ngedaratin manusia ke bulan. Ukurannya kalau yang tadi 2 kaki kubik, yang ini cuma berapa nih? Kira-kira 15 cm kan ya. Ukuran kantong lah.
Kemudian beratnya cuma 230 gram. Kemudian konsumsi powernya beberapa watt. Jadi kalau kita bandingin, semua orang sekarang di kantongnya itu ada komputer yang 1000 kali lebih canggih dari komputer yang dipakai untuk nurunin manusia ke bulan. Ya, RAM-nya yang tadinya cuma yang dipakai oleh AGC cuma 4 kilo, kita di kantong kita ada 8 giga. Storage-nya di misi Apollo itu cuma 72 kilo, di kita ada 1 tera. Kemudian sistem operasinya itu udah 4 kali lipat ya. Ukurannya cuma sebesar genggaman tangan kita, beratnya cuma beberapa gram, konsumsi powernya cuma beberapa watt, kemudian processing powernya udah 2000, udah 2 juta sampai 4 juta kali. Dari sini coba kita bayangin dulu bahwa selama berapa tahun? 70, 60 tahun ya. 60 tahun manusia itu sudah berkembang beribu-ribu kali lipat processing power. Komputernya udah berkembang beribu-ribu kali. Bisa kebayang nggak kira-kira bahwa kan kita tuh megang barang yang beribu-ribu kali kekuatannya komputer yang dipakai mendaratkan manusia di bulan. Coba kita bayangkan itu. Amazing gitu ya. Kemudian berkembang lagi nih. Jadi komputer yang tadinya cuma beberapa flops ya. Kalau tadi kita lihat cuma 1000 flops. Coba kita lihat superkomputer. Di dunia ini ada beberapa superkomputer yang luar biasa canggihnya. Tentunya yang paling banyak itu produksi dipakai oleh Amerika. Jadi 1, 2, 3 itu punyanya Amerika. Yang paling canggih ini data terakhir November 2025 itu namanya El Capitan. Itu produksinya HP. Walaupun namanya Cray ya. Mungkin kita semua pernah dengar nama Cray ya. Superkomputer yang terkenal itu Cray, tapi udah beli sama HP. Yang nomor 1, nomor 2 tuh punyanya Amerika, nomor 3 juga punyanya Amerika, itu 1, 2, 3 HP semua. Baru yang nomor 4 ada komputer di Jerman, superkomputer di Jerman. Dan seterusnya sampai nomor 7 ada di Jepang. Itu kalau kita lihat core-nya, ini core-nya ada 11 juta core. Komputer kita kata-kata mungkin berapa? 16 core kali ini. Ini 11 juta core. Jadi ini luar biasa nih. Komputer ini namanya superkomputer, jadi terdiri dari beberapa modul komputer digabung jadi satu, dipakai untuk riset utama di Amerika. Tapi sebenarnya nggak cuma riset sih, dipakai juga untuk yang lain nih. Ngitung apa namanya, ngitung security, buat ngebuat algoritma security, em, apa namanya, perakiraan cuaca, seperti hal-hal itu. Kalau yang El Capitan ini memang fungsi utamanya kan ini yang beli Departemen Pertahanan Amerika, dia membuat apa namanya, membuat model kalau bom atomnya Amerika ditembakin gitu ya. Berapa besar kerusakan yang ditimbulkan kalau eh, Amerika ngeluncurin bom atom. Jadi fungsi utamanya El Capitan itu sebetulnya. Ternyata nggak berhenti di superkomputer. Ada yang namanya computing quantum, quantum computing. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar quantum computing ya. Jadi quantum computing ini dia kalau di fisika modern tuh ada namanya fisika kuantum gitu ya. Nah, dia memanfaatkan teknologi dengan mengikuti hukum-hukum fisika kuantum. Dan kuantum mekanik itu di dunia komputer. Kalau mau baca lebih jauh nanti bisa, itu nanti saya share, saya kasih linknya di bawah, silahkan dibaca. Tapi secara umum quantum computer ini beda dengan tradisional komputer, bahkan dengan superkomputer tadi, dan terutama dipakai untuk ngebuat model ya.
membuat model, membuat model-model apa namanya fisik, eh, ramalan cuaca juga, ngitung apa namanya persamaan matematika dan seterusnya. Jadi sekarang lagi investasi lagi banyak di sini nih, di luar negeri sana ya. Jadi IBM, Amazon, Microsoft, Google itu semua investasi di sini di quantum computing sekarang ini. Karena dia bisa bisa menghitung jutaan kali lebih cepat dari superkomputer. Ya kalau mau nanti lebih detailnya bisa baca link-link yang di bawah sini, tapi saya nggak akan bicara banyak tentang itu. Kemudian mungkin ada satu apa namanya nih satu milestone nih, satu milestone di sini tahun 2019 ya. Itu si Sundar Pichai bilang bahwa dia mencapai yang namanya quantum supremacy. Ya. Ini tahun 2019, 6 tahun lalu ya. Di situ dia bilang dia di quantum komputernya Google bisa memecahkan satu persoalan matematika itu hanya dalam waktu 3 menit 20 second, di mana kalau dibandingin dengan superkomputer yang ada di Oak Ridge di Tennessee, itu dia butuh waktu 10.000 tahun. Itu klaimnya Google ya. Klaimnya Google seperti itu. Jadi ini ada Oak Ridge di sini kalau dilihat Oak Ridge. Nah ini dia. Di superkomputer ini yang ada 9 juta core di dalamnya, itu dengan quantum computingnya Google, itu kalah. Nah, tapi klaim ini dibantah sama IBM. Ini IBM membantah itu, dia bilang, nah itu bisa-bisanya Google aja buat programnya supaya superkomputernya kalah, kira-kira gitu. Ya. Kata IBM sebenarnya superkomputer bisa nggak 10.000 tahun, 2,5 hari aja bisa. Gitu. 2,5 hari ini masih lebih lama dibandingin klaimnya Google yang cuma 3 menit gitu, detik. Ya. Nah, dulu tuh ada hukum yang terkenal nih, terkenal banget nih hukum. Nah, Moore's Law bilang bahwa eh, chip yang ditaruh di apa namanya di IC untuk komputer itu akan lipat dua di dalam 2 tahun. Dulu terkenal banget. Jadi ini sebenarnya apakah masih relevan atau enggak? Katanya sih udah nggak relevan lagi karena sekarang udah ada 10 miliar transistor yang ditaruh di dalam chip. Masa dalam 2 tahun dia jadi 20 miliar? Katanya sih nggak mungkin. Tapi ini semua software makin cepat, hardware makin powerful, processing power makin powerful, orang buat program bagaimana memanfaatkan ini semua gitu ya. Jadi karena hardware diciptakan luar biasa kencengnya sehingga orang software ngebuat software bagaimana memanfaatkan itu semua. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di dunia IT itu Hirang Mbak itu nih. Paling jauh sih bu. Iya, udah lanjut kayak gitu dikit lagi. Lewatin yang
Halo, halo, mohon maaf. Halo, halo. Ya, Pak, lanjut. Aduh, lanjut ya. Maaf nih, terputus. Iya, iya. Oke, 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 oke. Nah, oke, oke. Bisa kelihatan, Pak Budi? Sudah, Pak. Udah ya. Jadi sekarang itu yang lagi booming memang AI dan generatif AI ya. Ini luar biasa. Setiap project tuh selalu mintanya ada AI-nya gitu ya. Kemudian yang kedua IoT. IoT ini sekarang pabrik-pabrik itu mesin-mesinnya udah pakai IoT. Jadi si apa namanya manajernya tuh bisa langsung lihat kondisi mesinnya kalau dia di mana-mana gitu ya. Dia lagi keluar kantor dia bisa lihat. Atau mungkin nggak usah jauh-jauh ya tiap hari mungkin kita pakai Gojek, Gokar, Grab itu sebenarnya pemanfaatan IoT juga ya kita bisa ngelihat apa namanya kalau kita ngirim barang itu udah sampai di mana gitu. Kemudian yang tiga itu cloud and edge computing ya itu yang luar biasa sekarang orang semua pakai cloud. Apa namanya programmingnya jadi agak sedikit beda metodenya. Kemudian yang jadi ancaman atau challenge sekarang itu adalah ancaman security. Kemudian apa namanya talent shortages jadi talenta talentanya kurang untuk ngerjainnya kemudian kebutuhan energi untuk pusat-pusat data yang luar biasa besar Bang. Itu yang saat ini jadi Putus lagi.
Halo, bisa dengar suara saya? Iya Pak, bisa. Maaf, maaf. Internet cepat buat apa seperti ini, Pak? Hah? Internet cepat untuk apa katanya kan? Jadi tipikal eh, project IT sekarang itu selalu ada LLM, large language model. Ini nggak lain daripada machine learning, ya. Ini seperti ini, apa namanya, kerjaan-kerjaan IT di dunia kerja saat ini. Jadi kalau kita lihat ke depannya itu IT itu nggak cuma jadi semacam tools yang reaktif seperti saat ini. Jadi kalau kita masukin pertanyaan dia jawab, tapi dia nanti akan jadi yang proaktif, ya. Akan jadi yang proaktif. Nanti kita lihat. Kemudian ada autonomous system, kemudian ada quantum computing, dan sustainable technology. Ini sustainable technology terkait dengan kebutuhan energi listrik yang luar biasa besarnya untuk pusat-pusat data. Ya. Kemudian eh, akselerasi daripada adopsi AI itu luar biasa cepatnya. Ya. Saat ini bahkan orang-orang udah nggak zamannya lagi pakai mesin pencari, pakai Google, tapi mereka kalau nanya itu yang nanyanya ke ChatGPT, ke Grok, ke apa namanya, yang lain-lain lah pokoknya dia nanyanya. Nggak lagi pakai Google. Google tuh kata anak-anak muda sekarang tuh masa lalu. Jadi searchingnya langsung ke AI. Kemudian apa yang jadi economic drivernya? Economic drivernya itu adalah quantum computing yang tadi saya sebutkan, karena investasinya diperkirakan akan mencapai 1,3 triliun. Ya. Nilai pasarnya, sorry. Nilai pasarnya itu 1,3 triliun di tahun 2035. Dan ini juga akan membentuk eh, apa namanya, membentuk ulang industri-industri, termasuk di situ industri kesehatan dan finance. Nah, karena suatu saat nanti mungkin dokter itu mecahin masalahnya nggak lagi dokter, tapi keahliannya udah digantikan oleh AI. Bahkan ini mungkin di beberapa tempat sudah terjadi, nanti kita lihat. Ya, secara umum saya mengelompokkan menjadi 10, tentu bisa jadi lebih banyak. Ya. Apa saja yang mungkin di dalam 10 tahun ke depan itu jadi tren di dunia IT. Mulai dari agentic AI sampai watermarking. Ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama agentic AI. Jadi gampangnya agentic AI itu adalah autonomous AI. Kalau sekarang AI kita masukin pertanyaan, dia ngejawab. Nah, pada saatnya nanti suksesnya nggak cuma dia menjawab apa pertanyaan kita, tapi malah dia ngusulin sesuatu atau dia bisa memecahkan sesuatu secara otomatis. Ya. Kalau kita lihat ini angka-angka ini saya ambil dari dua sumber, itu dari Gartner sama dari McKinsey. Nanti bisa di download sebetulnya di internet ya. Jadi agentic AI ini katanya kata Gartner dan McKinsey di tahun 2035 itu udah 80% dari apa namanya, industri akan pakai gitu ya. Dan nilai pasarnya itu akan meningkat menjadi sekitar 1,7 triliun ya, ya 10 tahun mendatang. Ya. Kemudian impact-nya apa? Impact-nya adalah boost productivity di industri. Jadi di agentic AI itu pengembangannya bisa jadi robot misalnya, yang tangan-tangan robotnya itu bisa apa namanya bergerak sendiri berdasarkan analisa dia terhadap satu permasalahan. Itu agentic AI. Dia bisa berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri. Kemudian yang tadi udah kita bicarakan panjang lebar itu mengenai quantum computing. Ya. Jadi teknologi komputer yang dikembangkan dari mekanika kuantum sebetulnya. Itu juga apa namanya nilai pasarnya nanti akan menjadi faktor yang menyebabkan industri IT itu berkembang.
Cuma quantum computing ini juga ada permasalahan yang kita hadapi adalah kunci-kunci kriptografi yang kita pakai sekarang itu nanti jadi obsolete. Kenapa? Karena dengan mudah bisa dipecahkan oleh si quantum computing ini. Jadi kalau sekarang kita masih pakai Diffie-Hellman atau pakai yang apa RSA untuk kunci private dan public kita, itu nggak bisa dipakai lagi nanti karena itu pasti bisa dipecahkan oleh quantum computing dalam jangka waktu yang cuma mungkin menit gitu ya kuncinya. Kemudian connectivity. Nah, kita nggak bicara di 5G, tapi kita bicara 6G. Mungkin 3-4 tahun lagi 5G itu akan digantikan oleh 6G. Nah, ini menyebabkan internet makin cepat sehingga orang bisa uh, apa namanya melakukan pekerjaan dari IoT dia langsung ke edge computing. Ya. Ada yang edge computing itu adalah sumber daya komputasi yang dekat dengan lokasi IoT-nya. Jadi misalnya kalau ada yang pernah main-main ke apa rig minyak gitu, itu peralatannya itu luar biasa banyak IoT-nya. Ya. Nah, nanti pada satu saat, permasalahan sekarang adalah ngirim dari IoT itu ke orang yang ada di darat. Nah, zaman sekarang itu kan butuh apa namanya butuh bandwidth yang gede, biasanya pakai VSAT di rig-nya, kemudian data mentahnya dikirim ke apa namanya ke cloud gitu. Nah, nanti satu saat si cloud-nya itu dipindahin di dekat IoT-nya, namanya edge computing, edge node. Atau gampangnya gini, mungkin kita pernah baca atau mendownload sesuatu ya, misalnya kita baca apa Gartner atau baca McKinsey report atau kita buat apa namanya download berita dari New York Times atau mana itu otomatis oleh dia diarahkan ke lokasi terdekat gitu. Itu namanya CDN, Content Delivery Network. Ya kalau kita tinggal di Indonesia, datanya itu mungkin adanya di Singapura, nggak kita download dari Amerika sana atau dari Eropa sana atau dari Jepang sana. Tapi secara otomatis di mesin itu bisa mendeteksi, oh ini ada di Indonesia nih yang dekat, datanya ada di Jakarta. Maka kita dikirimi data dari Jakarta. Itu namanya edge computing. Komputer yang makin dekat sama orangnya, sama end user. Ini juga adanya connectivity 6G edge computing ini nanti akan apa namanya memperluas penetrasi atau pembuatan smart city, kemudian autonomous vehicle, terus ya. Kemudian terkait masalah security ada namanya zero trust security dan disinformation defense ya. Jadi dengan makin powerfulnya computing power itu, makin cepatnya akses network itu, orang dengan mudahnya mendapatkan informasi ya. Kita nggak tahu nih informasinya benar atau enggak, ya. Sehingga harus harus terus apa namanya diverifikasi ini informasinya benar atau enggak, gitu. Ini hoax atau enggak, gitu. Ya kan? Nah itu verification toolsnya harus dibuat. Ya. Mungkin kita sering lihat apa namanya di media sosial ada menteri yang bawa-bawa apa namanya beras tuh kan, kejatuhan dari atas, kejatuhan mie dari yang lempar dari atas, itu kan dibuat. Kalau orang nggak tahu, dia bilang oh ini asli nih, padahal itu adalah buatan gitu. Nah, jadi nanti harus ada satu mekanisme yang memberikan keyakinan bahwa barang ini oh ini palsu, ini asli gitu ya. Gitu mereka. Ini juga protect against quantum threat and synthetic media. Kenapa? Karena balik lagi tadi, quantum computing itu sesuatu yang nggak terbayang kecepatannya, sehingga dia bisa memproduksi sesuatu dengan sangat cepat yang
Terus lagi. Tiga kali putus ini Pak. Bisa kelihatan? Bisa dengar suara saya? Udah. Tapi Ya. putus, barusan putus ya? Iya, saya nggak tahu kenapa nih. Lokasinya kurang bagus. Oke. Terdengar, Pak. Ya, ini tadi yang saya maksud dengan apa namanya? Kita mesti punya satu mekanisme untuk melakukan verifikasi terhadap apa namanya ancaman ataupun informasi yang kita nggak tahu benar atau enggak. Itu mesti ada mekanisme untuk verifikasinya. Ini nanti akan jadi satu hal yang apa namanya berkembang juga. Saya kasih linknya di bawah itu sekiranya ingin baca-baca lebih jauh nanti saya share. Ini terkait dengan sustainability. Jadi uh, computing power yang makin besar itu ternyata sangat boros energi ya, sangat boros energi. Nah kalau kita kita balik tadi ke apa namanya superkomputer tadi, kalau kita lihat list penggunaan powernya itu ada yang satu superkomputer itu dia pakai daya sampai 30-40 megawatt. Itu satu pembangkit sendiri itu 40 megawatt. Bisa kita bayangkan gitu ya, betapa borosnya terhadap energi komputer itu. Sehingga sekarang juga pengembangan ke green data center. Ya. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan cloud yang bangun eh, apa namanya fasilitas cloudnya di daerah-daerah yang dekat ke kutub gitu ya, supaya mereka nggak buang energi untuk pendingin misalnya. Ya. Ini semua apa namanya sangat boros sumber daya. Kemudian ada yang berpikir bagaimana kalau tetap menggunakan energi nuklir. Walaupun sekarang trennya di Eropa terutama eh, pembangkit listrik nuklir itu ditutup, tapi itu jadi sebuah keniscayaan gitu ya. Kita harus pakai apa nih energinya? Kalau kita bakar fuel apa namanya, kita pakai fuelnya eh, yang fosil, tentu itu akan sangat boros. Jadi ini juga salah satu subjek yang nanti akan berkembang ke depannya. Bagaimana membuat eh, apa namanya komputer yang hemat energi. Kayak itu. Kemudian juga yang akan sangat berkembang itu nanti multifunctional robot. Jadi ini IT ya. Jadi si robot ini kan ada softwarenya. Software itu belakangnya machine learning, ya. Belakangnya AI. Jadi robot yang bisa multifungsi, nggak cuma misalnya sekarang ngelas doang di pabrik, atau robot yang cuma ngantar makanan doang. Atau kalau di Cina tuh ada itu. Kalau nganterin handuk pakai robot untuk di hotel-hotel ya. Itu di videonya juga ada. Nah nanti itu bisa satu robot yang bisa berfungsi macam-macam. Kalau di rumah kita tuh ada apa namanya? Yang tuh banyak kayak sapu yang elektronik tuh. Bahkan bisa ngepel juga. Jadi nanti ini akan menjadi satu yang berkembang. Saya kasih contohnya itu di bawah ada link bagaimana orang menulis bahwa satu saat multifunctional robot ini juga akan berkembang. Nah, kemudian ini salah satu juga yang sekarang tuh lagi in ya, banyak dipakai. Bahkan ABRI ini dipakai nih. Apa TNI, ABRI ini orde lama. Jadi untuk latihan simulasi perang misalnya atau latihan apa namanya kalau ada kecelakaan eh, pesawat kebakaran dan seterusnya orang sekarang menggunakan extended reality. Jadi extended reality ini kombinasi dari AR, VR, MR ya, augmented reality, virtual reality, mixed reality ya. Ini nanti bisa dipakai untuk studi, untuk apa namanya, mungkin juga untuk jualan, untuk latihan dan sebagainya. Nah, sekarang tuh juga misalnya ada software
itu 3D, bisa untuk latihan perang. Ada kan Pak, dan saya pernah lihat. Jadi pada suatu saat orang nggak perlu lagi apa namanya, atau mungkin yang banyak kemarin waktu zaman COVID tuh orang sepedahan, Pak. Sepedahan dia bisa jalan-jalan kemana-mana tuh dengan modal TV. Pernah nggak? Pernah pakai nggak? Jadi sepedanya statis, di depannya TV, dia bisa jalan misalnya sepedahan di Eropa, sepedahan di Cina, sepedahan di Gunung Semeru gitu ya. Atau mungkin pesawat itu juga Ini sih pada cewek satu gila. saat berkembang jadi yang luar biasa. Cewek malang. Kemudian ini juga salah satu bidang yang apa namanya menimbulkan banyak diskusi etik ya, mengenai neurological enhancement. Ya. Jadi ini udah prototipe-nya udah ada Pak ya. Nah ini ada linknya di bawah saya kasih. Jadi si Elon Musk ini buat satu perusahaan namanya Neuralink. Neuralink ini dipakai untuk orang yang mengalami masalah di apa namanya keterbelakangan otaknya itu karena dia cedera misalnya cedera tulang belakang atau dia ada penyakit namanya ALS ya, yang dia nggak bisa ngegerakin uh, apa namanya ototnya, itu ditanam Mbak, ditanam di otaknya, dioperasi orang, ditanam apa namanya kabelnya itu lebih tipis dari rambut ya, dihubungkan ke komputer. Nah, ini udah kejadian nih. Nanti silahkan dibaca di link-link ini. Udah ada uji cobanya di Amerika, Kanada, dan Inggris. Uji coba ke manusia. Dan orang itu bisa apa namanya bis- bisa mengeluarkan apa yang dia inginkan gitu misalnya. Yang selama ini dia nggak bisa. Walaupun apa namanya banyak banyak pertanyaan, banyak pertanyaan ethical debat karena nanti kan tentu datanya ini akan disimpan. Datanya disimpan kemana gitu. Kalau orang yang berpikir terus pikirannya itu tertulis, itu jadinya apa? Secara etis memang banyak perdebatan untuk hal ini. Tapi ini akan jadi sesuatu yang berkembang ke depannya. Kemudian kombinasi antara classical computing, uh, apa namanya, supercomputer sama quantum computing. Ya. Kalau kita lihat tadi quantum computing itu sangat boros energi, supercomputer sangat boros energi. Terus gimana supaya orang bisa tetap mendapatkan processing power yang gede tapi murah, itu ada yang namanya hybrid and robotic computing ya. Jadi kombinasi. Tentu ini butuh orang-orang IT di belakangnya, gimana membuat sistem operasi, gimana manfaatnya, gimana supaya energi yang dipakainya juga nggak terlalu banyak dan seterusnya. Ya, ini dan pada suatu saat kita akan sana. Ini ada contoh-contohnya di bawah, ada jurnalnya, ada tulisan orang juga itu di bawah ini. Jadi ya, bisa silahkan dibaca secara matematika gimana, apa secara akademia gimana. Kemudian ini terkait dengan AI, watermarking, dan ethical tag gitu ya. Jadi zaman sekarang ini banyak orang memproduksi film atau foto atau apa dengan AI, sehingga kita hampir tidak bisa membedakan ini barang asli atau enggak gitu. Ini foto asli atau enggak, ini film asli atau enggak. Itu dikembangkan satu teknologi yang namanya AI watermarking. Nah, intinya sih ngasih tahu bahwa produksi AI itu ini barang atau ini film, ini video, ini foto dibuat pakai AI. Kira-kira gitu. Ini suara dibuat pakai AI. Ini ditandain, ditandain bahwa ini bukan asli. Ini bidang ini dapat satu penghargaan dari World Economic Forum ya, dan dianggap sebagai apa satu teknologi baru yang apa bisa berpengaruh nantinya. Ini kalau mau baca lebih jauh, ini saya kasih juga di bawah ada beberapa tulisan mengenai itu. Ada dokumennya juga, ini ilmiah ya, aktif ORG. Jadi mungkin secara akademia nanti bisa jadi bahan apa namanya, bisa jadi bahan
tugas akhir atau bahan penelitian dan sebagainya. Selain itu juga bisa sebagai apa namanya copyright. Nah, copyright. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ngeliat ya, sekarang tuh untuk buat musik itu gampang banget. Kalau zaman dulu orang mungkin merenung dulu dapat ide baru jadi musik. Sekarang kita tinggal ketik sesuatu, tolong buatin musik yang apa namanya isinya begini-gini, jadi musiknya pak. Ada situs yang memang dia nyediain servis atau jasa untuk membuat musik. Nah itu mesti ditandain tuh, itu musik asli dibuat manusia atau dibuat oleh AI. Itu namanya AI watermark. Nah, apa saja tantangannya dan apa namanya opportunity-nya ke depan? Tantangannya tadi udah saya sebutin, ada ethical risk. Ya. Ini secara etis benar atau tidak ya. Kemudian ada juga pekerjaan yang tergantikan, pekerjaan manusia yang udah nggak dibutuhkan lagi dengan adanya AI. Ini mungkin hal yang biasa. Ya, zaman dulu ada tukang ketik kan, tukang ketik udah nggak ada, karena mesin ketiknya udah nggak ada. Ya. Atau misalnya tadi keputusan orang sakit sakit apa, diagnosanya dari AI, secara etis gimana? Bisa diterima atau enggak? Karena keputusannya diambil oleh mesin, bukan oleh manusia. Kemudian tadi security ya, dengan adanya ancaman kuantum tadi. Jadi si kuantum processing yang luar biasa powerful, sehingga semua kunci-kunci kriptografi yang ada sekarang itu jadi obsolete. Karena dengan mudah dipecahkan. Kemudian tantangan mengenai energi ya, pertama ya, karena AI ini mesin-mesinnya sangat butuh energi yang besar. Opportunity-nya tuh economic value, tentu saja pasar AI itu nilainya luar biasa. Pasar kuantum komputer juga pasti akan sangat besar nilainya. Kemudian eh, adanya inovasi yang inklusif. Ini tentu saja didorong dengan penggunaan apa namanya sumber daya terbuka gitu ya. Atau software dengan apa namanya sumber terbuka gitu. Ini dihargai oleh World Economic Forum. Jadi yang terakhir adalah adanya sumber daya hibrid antara manusia dengan AI. Kedepannya seperti itu. Itu keniscayaan gitu. Sesuatu yang sekarang sih mungkin kita bayangkan saja, tapi satu saat hal itu akan terjadi. Seperti halnya dulu orang ngebayangin bisa nggak ke bulan, bisa ke bulan. Bisa nggak apa namanya ngambil energi dari matahari pakai fotovoltaik, ternyata bisa. Atau orang yang nerbangin pesawat keluar angkasa, pesawatnya balik lagi, ternyata bisa. Gitu. Sesuatu yang dulu kita bayangkan nggak akan terjadi, ternyata terjadi. Ini saya buat-buat aja, mudah-mudahan masuk akal. Eh, apa implikasinya? Kira-kira 10 tahun lagi. AI agent tuh ada di mana-mana. Jadi mungkin robot ada di mana-mana yang bisa membantu manusia. Kemudian ada apa namanya quantum secure network, network yang secure dengan bantuan quantum computer. Kemudian ada smart ecosystem yang sustainable. Orang akan mikirkan itu pasti. Akan gimana sih membuat sumber daya uh, untuk quantum computer, tapi dia green energy bukan. Kemudian kontribusi ke climate and health. Ini saya udah ngeliat nih, Indonesia juga udah mulai apa namanya ngebuat AI untuk climate. Ya, kebetulan saya 2 minggu lalu ada meeting sama satu perusahaan di Cina, dan perusahaan di Cina itu dia bergerak di apa AI untuk climate di Cina sana. Dia bilang dia ditanya oleh salah satu badan pemerintah di Indonesia gitu.
sesuatu bisa nggak bantu untuk membuat AI untuk climate di Indonesia. Sesuatu yang dulu mungkin kita nggak bayangin sekarang terjadi. Apa aja yang kira-kira bisa direkomendasikan nih? Yang pertama adalah AI ethics dan zero trust framework. Kita nggak boleh percaya siapapun juga. Ya, karena sesuatunya, segala sesuatu bisa dibuat sama AI. Film, foto, berita. Kemudian kita harus adopsi, segera bekerja sama dengan orang-orang yang emang dia jago di bidang quantum processing ini. Saat ini memang ilmunya masih dipegang oleh Google, oleh Microsoft, oleh IBM. Ada juga 2 startup yang lain. Kemudian skill kita harus di apa namanya di scale up ya, upskill. Gimana kita belajar AI dan extended reality tadi. Ya. Ini sama juga nih, saya di kantor anak-anak yang baru itu saya minta untuk belajar gimana caranya memanfaatkan AI. Kemudian kita selalu memonitor apa namanya laporan-laporan dari um, apa namanya lembaga riset mengenai tren ke depannya gimana. Karena sekali kita ketinggalan pasti terusnya akan ketinggalan. Kemudian berusaha untuk membuat pilot. Ya. Jadi start piloting one trend today to future proof organization. Kita buat piloting misalnya. Uh, Kalau kita lihat kemarin di UGM tuh ada mesin AI ya, yang kalau kita tanya apa dia jawab apa gitu. Harusnya tempatnya Pak Budi ini universitas buat juga AI untuk latihan mahasiswa, untuk latihan dosen-dosen gimana sih pakai AI itu. Nah, jadi bukan bukan prompt engineering ya, kita pakai AI. Jadi sekarang banyak toolsnya misalnya kayak Llama atau si LLM ya. Kemudian kita bisa download modelnya yang banyak dipakai itu Qwen atau OSS, GPT itu banyak dipakai, atau DeepSeek ya yang buatan Cina itu, atau Llama sendiri juga punya modelnya. Nah itu dipakai untuk membuat AI. Kira-kira gitu ya. Terus di Indonesia gimana? Indonesia gimana? Ada yang tahu nggak? Bahwa Bapak Ibu-Ibu, apa yang kita dengar dari official kita, dari pejabat-pejabat kita selalu mengenai ini. AI includes in education curriculum, kemudian hilirisasi. Jadi apapun pertanyaannya pasti jawabannya kalau nggak AI hilirisasi sekarang ini. Itu yang kita dengar. Tapi kenyataan di lapangannya gimana? Coba kita lihat apa sih di Indonesia tahun 2025. Benar nggak? Orang Indonesia itu jago untuk hal-hal yang kayak gini. Jadi, kalau pernah ngeliat, ini saya lama nih nggak tahu nih apa sih tunggu sahur. Begitu saya lihat di TikTok, yang lihat udah 15 juta. Ya. Bahkan merchandise-nya ada di Tokyo, ada di Singapura. Kemudian ada Pak Jalur, Auha Fahmi. Ini yang terjadi di Indonesia. Kita cuma pakai doang, tapi jadi booming gitu ya. Kemudian di YouTube tuh ada orang nyanyi ini. Ternyata viewernya segini. Kalau mau percaya cek aja sendiri. Bisa dicek nih. Kemudian ada lagi, ini saya juga nggak tahu siapa nih. Saya lihat, udah 177 juta gitu. Jadi orang Indonesia menjago untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi masih sangat jauh dari yang ini. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan sore ini. Terima kasih Pak Budi dan teman-teman. Terima kasih Pak Edwin. Kalau menurut saya ini adalah apa? Proyeksi penelitian ke depannya. Apa yang telah disampaikan tadi, ya dari awal yang ya mungkin awalnya
perkembangan komputer sampai dengan sekarang, sehingga 10 tahun yang akan datang seperti apa. Gitu ya Pak Edwan. Ya, Pak. Nah, Coba. saya rasa ini juga menarik buat apa yang mungkin bisa dikembangkan ke depan. Dari sisi penelitian yang bagi dosen kan kita ngobrolnya tentang penelitian, kemudian tadi benar hilirisasi penelitian, sampai diterapkan ke masyarakat dan sebagainya gitu. Kalau di sini juga berdampak juga, artinya penelitian berdampak atau pengabdian masyarakat berdampak. Nah, saya rasa ini adalah tadi gambaran yang mau robot dan sebagainya tadi. Nah, itu yang mungkin bisa dikembangkan di Indonesia atau kita bisa manfaatkan itu. Oke, menurut saya itu. Silakan bagi teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Kalau saya itu berpikirnya gini, Pak Edwin. Gimana, Pak? Nggak ngerti aku apa kayak Google gitu ya. Google atau GPT atau apa itu dia kan bisa menampung segitu banyaknya data. Itu gimana ya metodologinya ya? Kan akhirnya nggak pernah nge-lag, nggak pernah selalu ada di situ gitu ya. Iya. Gimana tuh? Kalau untuk mungkin pencarian sih metodenya gampang, dia nyebar crawler sebetulnya. Jadi ada orang bilangnya crawler, ada orang bilangnya spider. Ya. Itu apa namanya? Ada tekniknya lah. Ada tekniknya, dia nyebar crawler atau spider yang dia apa namanya, ngebaca sebetulnya segala sesuatu yang ada di web itu dibaca oleh dia, dikumpulin datanya. Kemudian yang kedua, sumber data dia itu sebetulnya Android. Oh gitu. Jadi, iya, Android itu kan datanya diambil sama dia. Walaupun kita nggak tahu aja, tapi sebenarnya data itu diambil. Data itu disimpan. Itu nanti apa namanya big data ya. Nah, itu ada tekniknya sendiri lah. Yang ketiga mungkin dengan kalau AI itu pertanyaan kita atau masukan kita sama dia ditangkap. Kalau Google dia pakainya yang ini nih ya, Gemini namanya AI-nya Google. Kalau Open AI namanya ChatGPT. ChatGPT juga itu dia nyimpan pertanyaan kita dikumpulin oleh dia. Semua gitu, Bukan hanya data aja yang dikumpulin ya, pertanyaan kita pun dikumpulin sama dia. dikumpulin, kumpulin. Bahkan kita chatting sama ChatGPT atau Grok atau Mini ya, atau kalau Microsoft namanya Copilot. Kadang-kadang tuh kita chat terus kita marah-marah juga ke dia atau apa gitu. Sama dia dicatat, dikumpulin datanya, disimpan datanya. Oke. Oke, silakan monggo yang mau bertanya. Nah, saya tulis di chat aja deh kalau mau belajar. Itu misalnya pakai namanya Olama. Ini engine LLM. Olama atau bisa juga VLLM. Mungkin teman-teman nanti bisa pelajarin Olama. Lama.
dibaca dulu gimana ngejalaninnya. Ini kita ngejalanin sendiri di mesin kita. Atau misalnya Hmm. di atau misalnya ini PLLM ya. Itu itu engine-nya. Modelnya banyak. Modelnya misalnya yang banyak tuh nanti dicari aja Quen atau DeepSeek atau Mistral. Nah, itu bisa dijalanin. Jadi kita seperti Hmm. ngejalanin ChatGPT sendiri. Nah, kemudian datanya kita simpan sendiri, database-nya kita simpan sendiri. Oke. Silakan yang lain bertanya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya rasa ini sih udah apa topiknya untuk kemajuan pengetahuan dan mungkin juga bahan-bahan penelitian mungkin bisa dikembangkan di sini kali ya untuk bisa apa dimanfaatkan sebagai suatu nanti kan itu tadi saya rasa saya lihat juga banyak dari jurnal-jurnal ya Pak Edwin ya. Banyak, Pak. Itu Banyak saya dari udah share ke Pak jurnal. Budi ya. Ya nanti Banyak. share saya ya. Oke, nanti Ya, saya share ke teman-teman juga. Oke, Bu Tea mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada mahasiswa di sini ada beberapa nih. Ada mahasiswa 2023, ada Erna dan sebagainya. Bu Tea, monggo ada yang disampaikan mungkin tanpa pertanyaan. Nggak ada Pak, sudah jelas Pak Ada ya. disampaikan Pak Edwin. Ya, Oke. terima kasih. Mahasiswa mungkin ada yang tanyakan, silakan. Nggak ada juga kayaknya. Oke, saya rasa udah banyak masukan Pak Edwin. Terima kasih atas kontribusinya. Tetap sehat, tetap semangat. sama-sama, Pak Budi. Terima Kita kasih. kawan-kawan Mudah-mudahan kita bermanfaat, ketemu Pak. lagi nih. Ya, siap, siap. Iya, kita udah lama nggak ketemu. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, ada sesi fotografi, foto dulu untuk Oh, gitu. dokumentasi. Oke. Monggo dibuka apa Ya, baik Pak. sudah Pak. Oke. Ini materinya masih di ini atau apa Pak? Atau sudah selesai materinya? Udah selesai. Sudah. Materi saya tuh ada di situ sama ada di Pagi sama saya udah share ya tadi ya dari ke Pak. Iya. kan Oh ya, oke. kurang ya kurang 2 ya kan 25 Sarpamnya tadi Ya, silakan Mbak Iki. kita beli itu aja dari Oh ya udah ada. itu loh kayak yang di mineral oh ya itu dari berapa Baik Pak. enggak ini isi Halaman 1 ya.
Satu berapa kali? 2000. Tahu? Apa ditambah yang ejaran kok? Enggak ada ya, kamu gue. Gue sisa buat di kantor ya. Oh, sering acara lah. Enggak semahal bisa. Oke, sudah bagi. Berapa ada berapa Bu? Oke, bentar, Pak. Share screen-nya diselesaikan dulu, Pak. Biar Ya. biar terlihat semua. Kalau ini masih ada materinya. Di close dulu, di close share screen-nya. Apa Bu? Mau dipoto? Lah, tadi udah selesai fotonya ya? Masih di share ya, Pak? Ya, di close dulu share screen. Yuk, kita foto. Langsung nggak di share, Pak? Masih di share ya, Pak? Masih Ini di materinya, share. ini materi PPT-nya. Itu sihon. Oh, sudah. Ada nih. Ada. Di stop screen dulu, Pak. Oh, dia masih ngajar, Bu. Neng gedung A. Oh, iya. Nah, baik. Sudah, Bu. Halaman pertama ya, Pak. 1, 2, 3. Ini ya, sih. Baik, sudah Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Kiki, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Edwin. Ya, terima kasih Pak Budi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Oke. Amin, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.